yang main di 16C ya, itu banyak ya orang-orang yang berduaan laki-laki sama laki-laki ya ciuman, kemudian bahkan pernah mendengar dengan telinga sendiri. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang berbahagia ini, di kesempatan yang mulia ini, senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak nikmat. Di antaranya adalah nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Sehingga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, menuntun kita dari jalan jahiliyah menuju jalan kebenaran Islam, menuju cahayanya Al-Quran, cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang selama ini menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu mengikuti tauladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak nanti fi yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bareng-bareng untuk hari ini mentelaah, mengkaji ya, kita bareng-bareng belajar mengkaji ilmunya Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita di dalam kehidupan ini tidak luput yang namanya perbuatan dosa. Kita pasti banyak melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Maka oleh sebab itu, di setiap saatnya, di setiap harinya, di setiap waktunya, kita selalu untuk mengupdate, untuk mengupgrade, untuk memperbaiki niat kita tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang kehidupan ini sebenarnya untuk apa kita diciptakan di dunia ini? Sebenarnya untuk apa kita hidup di dunia ini? Apakah hanya seolah-olah untuk mencari rezeki saja, kemudian hidup mewah, kemudian meninggal dan tidak ada, seolah tidak ada kejadian apa-apa? Atau kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala setelah kita meninggal nanti? Maka kita bareng-bareng Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk mengupgrade kembali keimanan dan ketakwaan kita
kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini mari kita bersama-sama ya belajar, saya dan Bapak Ibu sekalian, untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah agar kita selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kabar gembira bagi kita umat muslim, umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi betul-betul orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah. Kemudian Allah memberikan kabar gembira kepada kita semuanya. Kemudian Allah menyampaikan di dalam surat Al-Mu'minun. Allah menyampaikan di dalam surat Al-Mu'minun, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang seperti apa? Qad aflahal mu'minun, beruntung. Beruntunglah orang-orang yang beriman, dan orang yang beriman ini adalah orang yang seperti apa? Alladzina hum an salatihim khashi'un. Ini yang pertama adalah orang-orang yang selalu menjaga sholatnya, yang sholat dengan khusyuk, menjaga sholatnya dengan khusyuk. Nah, sekarang yang menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, selama hidup kita dari lahir atau semenjak kita ditetapkan wajib kita beribadah, kita sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah, sudah berapa banyak kita sholat dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudah berapa banyak kita sholat tidak khusyuk kepada Allah? Kira-kira kalau dihitung lebih banyak mana, Pak? Lebih banyak khusyuknya atau tidak khusyuknya? Nah, ini yang paling penting yang harus kita introspeksi untuk kembali menjadi orang yang betul-betul beribadah kepada Allah dengan benar. Betul-betul ibadah kepada Allah dengan ikhlas. Karena kebanyakan orang yang sholat tidak khusyuk itu berarti menandakan dia belum ikhlas sholatnya, belum ikhlas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul nggak, Pak? Belum ikhlas karena sholatnya belum khusyuk. Kenapa? Karena masih membawa dunia ketika dalam melakukan sholat. Coba, yang berapa banyak orang yang melakukan sholat menemukan barang yang hilang? Sudah berapa banyak orang yang ketika sholat menemukan barang yang hilang? Mungkin kunci hilang. Kita sebelum sholat kita cari kemana-mana, bahkan berhari-hari kita mencarinya tidak ketemu. Tapi ketika dikala kita sholat, oh iya, ternyata di sana kunci saya. Oh iya, ternyata di saku. Oh iya, ternyata di rumah ketinggalan. Sering nggak, Pak, mengalami seperti itu? Nah, maka dalam hal yang seperti ini penting, Pak. Karena banyak di antara kita, termasuk saya pribadi, terkadang ketika sholat memikiri dunia. Makanya Rasulullah SAW memberikan kepada kita wasiat, ketika kita sebelum sholat, hendaklah selesaikan dulu urusan duniamu. Maka ketika hendak makan, ya, makanan sudah dihidangkan, sampai makanan sudah dihidangkan, kemudian waktu sholat tiba, mana, Pak, yang didahulukan, Pak? Makan dulu, selesaikan dulu hajat dunianya, baru kita melakukan sholat. Agar apa? Sholat kita menjadi khusyuk dan kita tidak ingat makan yang sebelumnya sudah disediakan. Oleh sebab itu, ya, kita bareng-bareng, Pak,
mengintrospeksi bagaimana agar sholat kita menjadi khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ketika kita ingin khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ternyata yang pertama harus adanya rasa ihsan di dalam hati kita ketika kita hendak melakukan sholat, bahkan ketika kita dalam beribadah. Harus ada sifat ihsan di dalam diri kita. Apa itu ihsan, Pak? Ada yang tahu, Pak? Ihsan apa, Pak? Ihsan. Ihsan. Ada ihsan tadi. Ihsan adalah ya seolah-olah kita melihat Allah. Ka'annaka tarahu. Seolah-olah kita melihat Allah di dalam ibadah itu. Ka'annaka tarahu. Fa ilham takun tarahu fa innahu yaraka. Seolah-olah kalian itu melihat Allah di dalam kita beribadah. Fa ilham takun tarahu. Kalaupun kita tidak bisa menghadirkan rasa seolah-olah kita melihat Allah, ketahuilah fa innahu yaraka. Ketahuilah bahwa Allah itu melihat kita. Itu yang pertama, Pak, yang harus betul-betul dihadirkan di dalam diri kita di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya ibadah saja. Ketika di kehidupan dunia pun kita harus menerapkan sifat ihsan dalam pekerjaan, di dalam menjabat sebuah jabatan di kepemerintahan pun harus ada rasa ihsan. Kalau tidak ada, maka yang terjadi banyak korupsi, banyak apalagi yang melanggar peraturan agama. Oh, tidak dilihat sama orang. Oh, enggak ada orang yang melihat. Oh, tidak ada yang tahu. Ya. Maka ketahuilah fa innahu yaraka. Sesungguhnya Allah melihat kita. Nah, itu perlu, Pak. Karena terkadang kita abai dalam hal ini. Ya. Hadirkan rasa ihsan itu. Hadirkan seolah-olah kita melihat Allah. Kita membayangkan, Pak, sedang berinteraksi langsung dengan Allah. Ya, membayangkan bahwa kita sedang berbicara dengan Allah di depan kita. Ya. Bayangkan, kita jangan membayangkan wujud Allah itu seperti apa, tapi kita andai-andai kita sedang berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita tidak bisa menghadirkan rasa itu, ya, fa innahu yaraka, maka ketahuilah sesungguhnya Allah melihat kita. Nah, inilah penyebab di antara kita, ya, saya pribadi dan jamaah sekalian, ketika kita melakukan ibadah, kenapa ibadah kita kebanyakan tidak khusyuk untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala saja, kita selalu ingat dunia. Itu yang pasti, ya, kita yang pertama adalah kurangnya rasa ikhlas kita di dalam ibadah. Kemudian yang kedua, hadirkan rasa ihsan di dalam ibadah kita. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam surat Al-Mu'minun ini orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan di hadapan Allah, yang pertama adalah alladzina hum an salatihim khashi'un. Yang pertama adalah orang yang khusyuk di dalam melakukan sholat. Nabi, ya, di dalam Ibnu Katsir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikala beliau sedang sholat bersama para sahabatnya, beliau saja ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan turunnya surat Al-Mu'minun lantaran beliau tidak khusyuk di dalam melakukan sholat. Rasulullah ketika itu, ya, sholatnya beliau tidak menghadap ke tempat sujud. Beliau tidak menghadap tempat sujud. Kemudian Rasulullah langsung ditegur oleh Allah. Langsung ditegur dengan diturunkannya surat Al-Mu'minun. Inilah sebab daripada turunnya surat Al-Mu'minun, karena Rasulullah SAW sholatnya tidak khusyuk.
Nah, kita kalau tidak khusyuk siapa yang negur? Kita nggak tahu sholat itu khusyuk atau tidak. Kadang kita dalam melakukan sholat ya sudah dikhusyuk-khusyukin, tapi masih saja ingat dengan dunianya, ingat dengan dunianya. Ya, makanya yang pertama itu tadi ihsan harus hadir di dalam hati kita, Pak. Kemudian yang kedua, ikhlas itu wajib. Ya. Karena kalau tidak ikhlas, semua ibadah apapun, kalau kita tidak ada keikhlasan di dalam ibadah kita akan mardud, ibadah kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat daripada ibadah diterimanya di hadapan Allah adalah ikhlas dan apa, Pak? Ikhlas dan ittiba. Ikhlas dan mengikuti tuntunan kita, mengikuti Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sesuai dengan sunnah, kita sudah mengikuti Nabi, tetapi tidak ikhlas, maka sholatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah ikhlas, sudah betul-betul ikhlas dalam ibadah, tapi kita tidak mengikuti sunnah di dalam ibadah, maka ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang menyampaikan Nabi sendiri, yang ini menyampaikan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri. Syarat diantaranya ibadah diterimanya dia ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala cuman ada dua, ittiba, ya, ikhlas dan ittiba Rasul. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama, Pak, yaitu adalah mengikuti jejak Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah ikhlas, kemudian ihsan, ya. Yang kedua yaitu ihsan, ya, agar kita sholatnya menjadi khusyuk lagi, kemudian kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan hamba yang mendapatkan keberuntungan dan diberikan keuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya di dalam ayat yang selanjutnya, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang, ya, yang menjaga perkataan, perbuatan, ya, dari perkataan perbuatan yang sia-sia. Ini Bapak Ibu, orang-orang yang menjaga perkataan, orang-orang yang menjaga perbuatan yang sia-sia, mereka itulah orang-orang yang akan diberikan keuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak, Pak. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mewanti-wanti kepada kita semua, maka rugilah kita, ya, merugilah kita ketika kita melupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang paling banyak dilupakan oleh kita, nikmat yang paling banyak dilupakan oleh manusia adalah nikmat waktu luang. Nikmat waktu luang dan nikmat sehat. Nikmatus sehat dan nikmat waktu luang. Dan ini nikmat yang banyak dilupakan. Maka rugilah kita ketika kita melupakan ini, menyia-nyiakan tentang waktu luang. Maka di dalam Al-Qur'an, alladzina hum 'anil lahwi mu'ridun, waktu yang sia-sia, ya, kita menggunakan waktu luang itu dengan nongkrong, dengan minum-minuman, dengan apalagi nongkrong di kafe dan lain sebagainya. Apalagi main HP, ya. Itu juga termasuk melalaikan. Kalau main HP-nya positif, ya, ada nggak main HP yang positif, Pak? Banyak, ya. Maka main HP itu boleh, ya, tapi jangan sampai kita terlena dan melalaikan waktu itu, ya. Waktu luang ini harapannya kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian berbicara yang sia-sia. Kita ngerumpi, ngomongin orang, ngomongin kesalahan orang. Dan ini yang terkenal biasanya kaum Hawa, ya. Maka
ibu-ibu ya, ketika dalam ngumpul dalam sebuah perkumpulan jangan sampai kita membicarakan aib orang lain. Kita boleh ngobrol, tapi jangan sampai kita membicarakan aib orang lain atau kita berbicara yang tidak ada gunanya selain kita membahas materi agama atau materi dunia. Kalau kita bahas materi-materi yang tidak ada gunanya, maka kita termasuk ke dalam golongan alladzina hum anil lahwi mu'ridun. Kita menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan omongan yang sia-sia. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya walladzina hum li zakati fa'ilun. Orang-orang yang selalu menunaikan zakat, dan kita sudah tahu ya kewajiban bagi kita yaitu untuk menunaikan zakat ya, menunaikan zakat, dan itu wajib hukumnya zakat fitrah, zakat mal. Kalau zakat fitrah itu wajib Pak, semuanya. Bahkan ada ulama yang mengatakan anak janin yang masih di dalam kandungan pun wajib untuk disakati ya, wajib untuk disakati. Ada ulama yang mengatakan janin yang masih ada di dalam perut wajib dizakati, terutama zakat fitrah. Kalau zakat mal tidak ya. Kalau zakat mal sesuai dengan porsinya, porsi kita. Tapi kalau zakat fitrah, janin yang masih ada di dalam perut pun kita diwajibkan untuk dizakati. Maka mengeluarkan zakat itu wajib ya. Alladzina hum li zakati fa'ilun. Kemudian yang selanjutnya walladzina hum li furujihim hafidun, yaitu orang-orang yang selalu menjaga kehormatan, menjaga kemaluannya. Nah ini terutama di kita Pak, di masyarakat kita, terutama di kota metro ini, alangkah sangat memprihatinkan ketika di malam hari ataupun pokoknya di malam hari ya, anak-anak muda, anak-anak kita ya, para remaja, mereka kurang menjaga pergaulannya sehingga kebanyakan mereka itu terseret pada pergaulan bebas, sehingga tidak bisa menjaga aurat mereka, tidak bisa menjaga kemaluan mereka, sehingga terjadilah yang namanya perzinahan. Itu banyak Pak di kota metro ya. Maka anak-anak kita ya, kita selaku orang tua itu tanggung jawabnya sangat besar sekali ketika anak kita melakukan perbuatan itu, dan itu nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan dimasukkan ke dalam surga ya, oleh surganya Allah Subhanahu wa taala ya, bahkan kita akan diseret sama anak kita ya, yang anak kita sebelumnya sudah dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Kita yang sudah masuk surga, orang tua, akan ikut diseretnya. Lantaran apa? Anak kita tidak terima dengan perbuatan yang dia kerjakan. Dulu orang tua kami tidak memberitahu kami, dulu orang tua tidak menasihati kami. Ya Allah, saya tidak terima dimasukkan ke dalam neraka. Itu orang tua saya. Nah, maka oleh sebab itu, mari Pak, anak-anak kita dijaga dari perbuatan-perbuatan yang maksiat. Ya, perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, baik hukum negara maupun hukum agama. Banyak Pak di kota metro ini, apalagi yang laki yang sejenis itu apa namanya? Homo. Homo itu ya gay. Nah, itu banyak Pak di metro. Saya ketika kapan ya main di 16C ya, itu banyak ya orang-orang yang berduaan, laki-laki sama laki-laki ya, ciuman. Kemudian bahkan pernah mendengar dengan telinga sendiri laki-laki ini kan sudah menikah, dua laki-laki ini sudah menikah Pak, dia minta cerai atau gimana, ribut, dan itu ributnya di jalan ya, dan banyak yang tahu. Maka ini sungguh sangat miris sekali Pak dalam hal ini. Maka mari kita bersama-sama ya, kita untuk menjaga anak kita dari pergaulan-pergaulan yang semacam ini. Karena kalau kita tidak menjaganya, kita pun akan menjadi orang tua yang
apa namanya, diberikan sanksi oleh Allah dengan pertanggungjawaban yang besar tentang anak kita. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi ya. Ketika seseorang yang tidak mampu untuk menjaga kehormatan dirinya ya di luar ya, maka dia akan membawa keburukan bagi alma mater itu sendiri. Anak kita keluar rumah itu membawa alma mater nama orang tua. Begitu juga kita keluar dari pondok, ketika di luar pondok kita membawa alma mater pondok. Kita keluar dari rumah keluar dari rumah kita membawa alma mater rumah. Kita keluar dari sekolah kita membawa alma mater sekolah. Ketika kita berbuat buruk, berbuat kejelekan, berbuat keji, otomatis lembaga, kemudian orang tua pasti ikut ke bawah. Paling tidak namanya ikut terbawa. Maka dalam hal ini saya berpesan kepada diri pribadi dan jamaah sekalian untuk mari menjaga anak kita agar menjadi anak yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi anak yang saleh. Kemudian yang selanjutnya walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Yang selanjutnya adalah orang-orang yang selalu menjaga amanah. Menjaga amanah. Nah, ini termasuk anak kita, Pak. Anak kita adalah amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita menjadikan anak kita Nasrani, kita mau menjadikan anak kita Muslim, kita mau menjadikan anak kita orang yang berbakti kepada kedua orang tua kita, kedua orang tuanya, itu tergantung di kitanya. Kalau kitanya baik, memberikan contoh, teladan kepada mereka, maka anak itu akan mengikuti. Bukan hanya sekedar perintah saja. Ya. Kita menyuruh anaknya untuk sholat, tapi kita masih mainan HP, kita masih duduk-duduk, kita masih ngobrol dan lain sebagainya. Kita nyuruh anak kita ngaji, tapi kitanya nyantai di rumah, kemudian tidak ngaji, bahkan kita apalagi nonton TV. Nah, kita berikan teladan kepada anak kita, Pak. Kalau kita nyontoh menyuruh anak kita untuk ngaji, ya kita setidaknya ngaji terlebih dahulu. Kita ngaji, baru kita nyuruh anak kita untuk ngaji. Ya. Kita menyuruh anak kita untuk berbuat baik, ya kita lebih berbuat baik terlebih dahulu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena anak itu adalah amanah, maka mari kita jaga amanah itu. Kelak amanah itu akan menjadi bumerang bagi kita ketika kita tidak menjalankan amanah itu, ya. Apalagi amanah ini dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar amanah yang diberikan oleh sesama manusia, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala pun lebih harus dikedepankan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang selanjutnya walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun, yaitu orang-orang yang selalu menjaga sholatnya. Orang yang beruntung di sisi Allah adalah orang yang selalu menjaga sholatnya. Orang yang menjaga sholat itu yang seperti apa? Nabi SAW ditanya, sholat yang paling afdal itu sholat yang bagaimana ya Rasulullah? Apa jawabnya? Shallu ala waktiha. Sholat tepat pada waktunya. Shallu ala waktiha. Maka dalam hal ini, Pak, ini banyak orang yang meremehkan sholat, banyak yang mengundur-undur waktu sholat, banyak yang nanti saja sholatnya, ya baru jam segini. Nah, makanya jangan sampai, Pak, di kita, ya itu baru kita mengundur-undur sholat, ya apalagi pada sampai tingkat sholat kita bisa khusyuk, itu berat, Pak. Makanya jangan kita mengundur-undur waktu sholat, ya. Ketika ada waktu sholat datang, maka segera laksanakan
segera kita kerjakan. Itulah diantaranya orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua ini ya, ada kurang lebih orang yang menjalankan sholat dengan khusyuk, kemudian menjaga perkataan, perbuatan dari yang sia-sia, kemudian melakukan zakat, kemudian menjaga dirinya dari perbuatan maksiat atau kemaluan, kemudian menjaga amanah, kemudian yang selanjutnya yaitu menjaga sholatnya. Mereka yang melakukannya seperti yang ya, diceritakan di dalam Al-Quran ini akan mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala ketika semuanya dikerjakan oleh Allah Subhanahu dikerjakan oleh kita. Apa hadiahnya dari Allah? Alladzina hum yarisunal firdaus. Ya, ulaika hum yarisun. Mereka itu adalah orang-orang yang akan mewarisi. Apa yang diwarisi? Alladzina hum yarisunal firdaus. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus. Mau nggak Pak kita masuk surga Firdaus, Pak? Nah, kerjakan itu ya. Kalau kita ingin termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan surga Firdaus, ya, kerjakan sholat dengan khusyuk, ya, sholat dengan khusyuk. Minimal itu saja, ya, minimal itu. Sholatlah dengan khusyuk. Ya. Kita bisa mengintrospeksi di sore hari ini sebelum maghrib. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah mengatakan kepada kita semuanya, ya, ahsibu anfusakum qabla an tuhasibu fi yaumil qiyamah. Hisablah diri kalian sebelum kalian nanti dihisab di yaumil qiyamah. Maka waktu yang paling tepat untuk menghisab diri kita, mengintrospeksi diri kita yaitu di waktu ba'da maghrib sampai isya. Kita duduk merenung, ya, duduk merenung sambil menilai diri kita sendiri, sudah berapa banyak sholat saya hari ini yang khusyuk, sudah berapa banyak sholat saya hari ini yang tidak khusyuk, sudah berapa banyak sholat kita yang main-main, sudah berapa banyak sholat kita yang tidak benar. Ya. Maka apakah sholat saya hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban saja, ataukah memenuhi kewajiban, betul-betul memenuhi kewajiban dengan penuh keikhlasan dan rasa ihsan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu perlu Pak, setiap ba'da maghrib, ya. Makanya setiap ba'da maghrib kita disunahkan untuk duduk merenung, menghisap diri kita sendiri, ya, mengintrospeksi diri kita sendiri untuk kesalahan-kesalahan di dalam kehidupan dari pagi sampai sore, ya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari mumpung kita masih ada kesempatan waktu, ya. Dari sekian banyak waktu, ya, dari semenjak lahir sampai hari ini, Pak, kebanyakan di kita, kebanyakan manusia itu banyak waktunya digunakan untuk tidur. Banyak waktunya digunakan untuk tidur daripada digunakan untuk ibadah. Kita bisa menghitung, Pak. Kita dikasih waktu 60 tahun. Yang separohnya kita digunakan untuk tidur. Berarti tinggal 30 tahun. Ya. 30 tahun itu, ya, masih dipotong, ya. Apalagi? Nah, belum mainnya, ya. Sholatnya hanya berapa menit? 5 menit aja kayaknya sudah kelamaan, Pak. Ya, kita merasa sudah kelamaan, 5 menit sudah kelamaan. Ya. Kali 30 tahun kita melakukan ibadah. Ya. Kurang lebih, ya, 15 tahunan kita dalam beribadah. Dalam 60 tahun kita ibadah cuma 15 tahun. 15 tahun, Pak, kita ibadah. Nah, dari 15 tahun itu berapa banyak kita melakukan ibadah dengan betul-betul diterima oleh Allah atau khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan sholat kita dianggap main-main di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya sekedar memenuhi
kewajiban saja, menggugurkan kewajiban saja. Maka jangan sampai itu terjadi di kita, Pak. Ya, jangan sampai itu terjadi. Mumpung kita masih ada kesempatan waktu, ya, mari saya pribadi dan jamaah sekalian untuk bersama-sama memperbaiki ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik kita belajar di masa tua daripada kita tidak belajar sama sekali, ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, diterima di hadapan Allah, ya, kemudian kita melakukan 6 perkara yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kabarkan kepada kita, maka Allah berjanji kepada kita dan janji Allah itu benar. Janji Allah pasti akan dipenuhi. Yaitu apa? Alladzina hum yarisunal firdaus. Kita akan ditempatkan di tempat yang paling mulia, yaitu surga Firdaus. Surga Firdaus itu surga yang paling tinggi apa yang paling bawah, Pak? Paling mulia, paling tinggi. Kemudian surga yang paling bawah, surga apa, Pak? Yang paling bawah? Surga apa? Ya. Makanya kita berlomba-lomba untuk mencari kebaikan. Berlomba-lomba untuk menjadikan diri kita yang lebih baik dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama, ya, mengintrospeksi kembali tentang apa yang sudah kita kerjakan, ya. Dari tahun yang silam, ya, dari tahun-tahun yang lalu, yang perbuatan dosa yang sudah kita kerjakan. Kalau hari ini kita masih memiliki rasa berdosa kepada Allah, kita masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita meninggal dunia, Pak. Tapi kalau kita memiliki dosa kepada sesama manusia, kemudian kita meninggal dunia, maka dosa itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka mari, ya, saya sendiri pribadi dan jamaah sekalian untuk bersama-sama menjadikan diri kita lebih baik, lebih bertakwa lagi, agar Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita dan Allah cinta kepada kita, sehingga kita dimasukkan ke dalam jannah Firdaus yang kita cintai. Ini sudah habis, Pak, ya? Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dari saya, ya, sekiranya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح 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 قوية، جبت كالنار 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 وضية.